Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada fikih seputar puasa atau fikih seputar Ramadan, dan saat ini insyaallah kita masuk dalam pembahasan zakatul fitr, zakat fitrah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Baik. Zakatul fitr atau terkenal di masyarakat kita dengan zakat fitrah. Zakat ini sebagaimana yang kita ketahui adalah sesuatu yang mensucikan, ya, sesuatu yang mensucikan. Al-fitr ini dikaitkan dengan momentum pada saat itu adalah Idul Fitri, ya, yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat masuk fitr, Idul Fitri. Dan makna dari al-fitru sendiri yang digunakan di dalam Idul Fitri itu juga, Id itu artinya apa? Kembali. Al-fitr artinya berbuka. Berarti Idul Fitri artinya kondisi kembali seperti semula, berbuka, yaitu tidak puasa lagi. Ya. Namun yang sudah menyebar makna Idul Fitri di kalangan kita adalah kembali suci. Ya. Kembali suci ini adalah penisbatan yang kurang tepat. Yang dimaksudkan Idul Fitri itu adalah Id kembali, Al-Fitri, fa, to, dan ro, ini maksudnya adalah berbuka. Kondisinya tidak puasa lagi, kembali berbuka. Demikian pula zakatul fitr, zakat fitr, zakat yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dan masuk di 1 Syawal pada hari Id Al-Fitri. Baik. Zakatul fitr adalah sedekah yang wajib. Adalah sedekah yang wajib bagi setiap muslim pada saat berbuka dari Ramadan. Pada saat berbuka dari Ramadan. Saya ulang, zakat fitrah maksudnya adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada saat berbuka dari bulan Ramadan. Kapan berbuka dari bulan Ramadan? Bisa jadi malam 30, ya, atau 29 malam. Atau bisa jadi kapan? Malam 1 Syawal atau 30 malam. Bisa 29 malam atau 30 malam. Dan di sini disebutkan zakat, istilah zakat di dalam Islam, di dalam syariat ada 3. Istilah zakat di dalam syariat ada 3. Yang pertama zakatun nafs, mensucikan jiwa. Bagaimana familiar dengan penamaan tazkiyatun nufus. Ini tidak ada kaitannya dengan sedekah, berarti tidak ada kaitannya dengan sedekah. Ini pensucian jiwa, yaitu mensucikan diri dengan amal soleh dan menghindarkan dari amal-amal yang buruk. Kemudian penamaan zakat yang kedua adalah zakatul badan, zakat al-badan. Kalau tadi nafs, jiwa.
tidak nampak berarti. Atau banyak kita katakan dengan hati. Tazkiyatun nufus maksudnya mensucikan hati. Yang kedua zakatul badan. Zakat badan, tubuh ini. Ya, zakat tubuh ini, inilah yang dimaksud zakat fitrah. Ya, inilah yang dimaksud zakat fitrah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim. Apa tujuannya zakat fitrah itu? Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang puasa. Membersihkan dari apa? Minal laghwi war-rafath. Dari perbuatan sia-sia atau dari ucapan-ucapan kotor yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan barangkali kita ada ucapan yang kotor atau sikap yang kurang syar'i atau perbuatan yang menyia-nyiakan waktu, ya, dan kekurangan-kekurangan lainnya, ini kafarahnya ada pada zakat fitrah. Penebusannya ada pada zakat fitrah. Ya. Kemudian penggunaan nama zakat yang lainnya adalah zakatul mal. Zakat al-mal, yaitu sedekah yang wajib dikeluarkan bagi mereka yang memiliki harta setelah mencapai nisab. Baik, itu adalah macam-macam penamaan zakat di dalam Islam. Kemudian sekarang, apa hukum zakat fitrah? Apa hukum zakat fitrah? Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Ya. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Dzukranan atau dzakaran kana aw untha. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Harran aw 'abdan. Baik dia orang yang merdeka maupun budak. Namun seorang budak tidak mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya karena dia tidak punya harta. Dia adalah makhluk yang dimiliki. Budak itu yang dimiliki, dia tidak memiliki. Sehingga zakat fitrahnya budak ini dikeluarkan oleh majikannya. Ya, zakat fitrahnya budak dikeluarkan oleh majikannya. Wajib bagi majikannya mengeluarkan zakat fitrahnya. Saghiran au kabiran. Ya, saghiran au kabiran. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Ya. Anak-anak walaupun dia anak yang masih bayi keluar dari perut ibunya, maka dia sudah wajib zakat fitrah, dan kewajiban tersebut ada bebannya pada orang tuanya. Bebannya ada pada orang tuanya. Lalu bagaimana janin yang berada di perut ibunya? Ya, janin yang berada di perut ibunya, pendapat yang paling kuat adalah mustahab, sunnah, tapi tidak wajib. Kemudian syarat wajib berikutnya pada zakat fitrah adalah malaka sa'an min ta'amin. Minimal dia sudah memiliki harta pada hari itu berupa satu sok makanan. Berupa satu sok makanan. Fadilan an qutihi wa qutu man talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dengan syarat satu sok yang dia miliki itu, perhatikan ya, dengan syarat satu sok yang dia miliki itu merupakan kelebihan harta. Satu sok yang dia miliki pada hari itu merupakan kelebihan harta dari harta wajibnya dan semua yang dia tanggung nafkahnya.
Saya ulang, satu sok makanan yang dimiliki dari kelebihan harta seseorang yang sudah tercukupi kebutuhan dirinya dan sudah tercukupi kebutuhan orang yang dia tanggung nafkahnya, masih ada sisa, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya, berapa kebutuhan makan pada hari itu? Anggap saja dalam satu keluarga ada 4 orang, suami, istri, 2 anak. Barangkali satu orang 30.000 untuk satu hari, dikali 4, 120.000. Dia punya uang 150.000. Ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena kebutuhan dia dan keluarganya yang dia tanggung sudah tercukupi, namun hartanya masih ada kelebihan. Ini kaya versi zakat fitrah, bukan versi zakat mal. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pertanyaannya, jika hartanya tadi seandainya konversi rupiahnya 120.000, tapi kelebihan hartanya dia punya contohnya 115.000. Yang mungkin ketika dibelikan beras, ya, ketika diberikan beras berapa? 2,5 kilo, anggap 1 kilonya berapa? 15.000 dikali 2,5, 37,5. Dia tadi kebutuhannya 120.000, tapi punya uang 135.000. Sisanya berapa? 15.000. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Kira-kira gimana? Wajib apa buatan? Nah, jawabannya tetap wajib mengeluarkan, dia keluarkan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi, seandainya seseorang mampu mengeluarkan 1 sok, maka dia wajib mengeluarkan 1 sok. Namun apabila harta kelebihannya tadi tidak sampai 1 sok, tetap dia keluarkan berapapun dari makanan pokok yang bisa dia beli. Kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Kemudian waktu wajibnya zakat fitrah, ya, dimulai dari kapan? Dimulai dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ya. Ini waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pada malam hari raya. Waktu kedua adalah ketika berangkat sholat Id. Yang ketiga, waktu boleh. Kalau yang tadi afdol, masuk malam hari raya atau ketika berangkat sholat Id. Ya, yang lebih afdol ketika berangkat sholat Id. Tapi jika kondisi masyarakat tidak familiar dengan hal ini, sehingga kita mau melaksanakannya itu susah, ya, mau ngasih ke fakir miskin, orangnya sudah berangkat sholat Id, ya, atau ada kendala yang lainnya, maka pilih malam hari raya. Di antara dua ini, ya. Kemudian yang ketiga, waktu boleh, yaitu kapan? 1 atau 2 hari sebelum Id. 1 atau 2 hari sebelum Id.
Ya, dimaksud 1-2 hari sebelum Id ini adalah disebutkan oleh para ulama, 1 hari sebelum Id itu adalah jika Idnya atau jika Ramadannya 29. Ya, mohon maaf, 1 hari sebelum Id itu jika Ramadannya 30. Dan 2 hari sebelum Id, mohon maaf, saya salah. Jadi 1 hari sebelum Id itu jika Ramadannya 29. Dan 2 hari sebelum Id jika Ramadannya 30. Berarti kedua-duanya itu jatuh pada tanggal berapa? 28, kan gitu. Kalau Ramadannya 29, Ramadannya 29. 1 hari sebelum Id, berarti 28. Ramadannya 30, 2 hari sebelumnya, berarti 28. Intinya pada tanggal 28. Kapan? 28 malam setelah maghrib. 28 malam setelah maghrib. Ini waktu boleh ya, untuk mereka yang barangkali ada kebutuhan pada malam Id atau yang ada uzur dan lain sebagainya, maka boleh dikeluarkan sebelumnya itu 28 malam ya, pada tanggal 28 malam. Waktu yang keberapa? Keempat. Waktu keempat adalah setelah sholat. Adalah setelah sholat. Sholat Id. Setelah sholat Id. Ini khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Namun masih diterima zakatnya. Adapun pendapat yang kedua, ini salah satu pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah batal, tidak sah. Batal, tidak sah. Dua-duanya berpendapat dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhrajaha ba'da shalah fa innaha shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya setelah sholat, maka itu adalah sedekah biasa. Kok terjadi khilaf di mana? Pendapat yang pertama yang mengatakan makruh, ini mengatakan yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat itu adalah setelah keluar hari Id. Yang dimaksud oleh Nabi SAW setelah sholat tadi apa? Setelah keluar hari Id. Kapan setelah keluar hari Id? Maghrib. 1 Syawal sudah habis. Maghrib sudah habis. Nah, jika dia mengeluarkan pada masa itu, ya, maka itu sedekah biasa. Tidak ada nilainya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Yang dimaksud setelah sholat adalah setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Ya. Maka pendapat yang kedua yang mengatakan setelah sholat Id batal berarti cuma punya 4 waktu. Saya ulang. Cuma punya 4 waktu. Tadi apa berarti? Malam hari raya. Mau berangkat. Terus 1 atau 2 hari sebelumnya. Plus setelah sholat. Batal setelah sholat. Nggak ada zakat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang nomor 4 ini makruh. Nah, pendapat kedua ini masih ada 1 waktu lagi, yaitu waktu yang haram. Kapan? Setelah terbenamnya matahari di 1 Syawal. Selesai. Maka untuk kehati-hatian bagi kita, maka jika tidak ada uzur syar'i, maka keluarkan di waktu yang aman, yaitu sebelum sholat.
Berikutnya, miqdaru zakatil fitr. Takaran zakat fitrah. Ya, takaran zakat fitrah. Penulis mengatakan yajuzu ikhraju zakatil fitri min kulli ma kana qutan li ahli al-balad. Boleh mengeluarkan zakat fitrah pada setiap bahan makanan pokok pada penduduk setempat. Ya, walaupun ada dalil yang mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am. Kami dulu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' dari makanan. Au sa'an min syair, atau 1 sa' berupa syair. Syair itu gandum. Au sa'an min tamr, atau 1 sa' kurma. Au sa'an min aqid, ya, atau 1 sa' aqid, itu makanan orang Arab juga. Au sa'an min zabib, atau 1 sa' zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan, kismis. Ya. Di sini tidak disebutkan nasi atau beras atau yang lainnya. Maka para ulama mengatakan tadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sa'an min ta'am. 1 sa' dari makanan. Kemudian dia perinci, ada gandum, kurma, dan lain-lain sebagainya. Yang demikian oleh para ulama menyebutkan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sesuatu yang bermanfaat pada penduduk setempat. Karena sesungguhnya hikmah disyariatkannya zakat ini untuk membahagiakan kaum muslimin yang kurang mampu. Ya. Maka jika mereka diberikan makanan yang bukan yang bermanfaat bagi mereka, maka tujuan ini tidak tercapai. Tujuan menggembirakan mereka tidak tercapai. Kalau di daerah kita, contohnya apa? Ya makanan pokoknya beras. Ya, walaupun antum kasih kurma 2,5 kilo sama beras 2,5 kilo, lebih senang mana? Lebih senang beras, walaupun kurma lebih mahal. Ya, oleh karenanya seorang tabi'in mengatakan bagi yang makanan masyarakatnya daging, maka zakat fitrahnya daging. Bagi yang makanan setempat susu, maka zakat fitrahnya susu, dan seterusnya. Ya. Ini tujuannya untuk mencapai hikmah disyariatkannya zakat, yaitu menggembirakan kaum muslimin di hari raya mereka, dan mereka adalah orang-orang yang kurang mampu. Baik. Bagaimana jika dikeluarkan dalam konversi uang? Bagaimana jika dikeluarkan di dalam konversi uang? Ya. Maka para ulama banyak menyebutkan, jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh zakat fitrah dikeluarkan dalam konversi uang. Kenapa? Karena tadi zakat fitrah ini adalah zakat jenis badan. Zakat jenis badan untuk mensucikan badan ini. Bagi mereka yang selama puasa Ramadan ada ucapan yang kotor atau umpatan atau ghibah atau menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya, kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, penebus dosanya adalah zakat fitrah. Adapun uang itu tempatnya ada pada zakat mal. Uang tempatnya ada pada zakat mal. Ya. Kecuali jika penduduk tersebut ketika diberikan bahan pangan, ini ada pendapat. Ketika diberikan bahan pangan itu tidak lebih bermanfaat. Dia ketika menerima itu biasa saja, tidak merasa bermanfaat. Ketika kondisinya seperti itu, maka boleh
dirupakan bahan makanan pokok dan uang, digabung bahan makanan pokok dan uang. Nah, baik. Akan tetapi yang secara asal mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan. Wa miqdaruha an kulli syakhsin sa'un yusawi bil wazni kilowain wa arba'in gram. Dan takaran zakat fitrah itu adalah satu sa'. Itu adalah satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Ya, satu mud itu adalah satu dua telapak tangan digabungkan, kemudian digunakan untuk mengambil barang ini. Ya, orang Arab dulu jual belinya kalau nggak pakai timbangan, pakai takaran. Nah, takaran biasanya menggunakan mud ini. Satu mudnya sekian. Nah, satu sok itu 4 sampai 5 mud. Ya, tergantung berat jenis makanannya. Nah, konversi kilonya itu macam-macam. Yang paling mendekati nilai akuratnya, satu mud itu adalah 0,6, ya, 0,6 kilo. Adalah 0,6 kilo. Berarti kalau 4 dikali 4 berarti berapa? 2,4. Lah di sini disebutkan 2,4 kilogram. Ya. Kalau kita buktikan nggak bakal sama, karena ada yang mengatakan juga ukuran tangannya berbeda. Ukuran tangannya berbeda. Ya, kita kan nggak doyan kambing, nggak doyan kurma, ini cilik-cilik. Ya, ini adalah yang dimaksud ukuran tangannya Rasulullah, ukuran tangannya orang Arab. Itu kurang lebih sekitar 2,4 kilo. Namun MUI menjelaskan mungkin di atas prinsip lebih selamat, ya, atau berat jenisnya berbeda, maka dibulatkan di angka 2,5 kilogram. Maka dibulatkan di angka 2,5 kilogram. Nah, ada juga yang sampai dibulatkan di angka 3 kilogram. Tafadhol, maka berkisar di antara 2,5 sampai 3 kilo. Kepada siapa diberikan zakat fitrah ini? Apakah kepada 8 golongan penerima zakat seperti yang ada di dalam surat At-Taubah 60 itu, atau memiliki mustahik khusus zakat fitrah? Di sini khilaf para ulama, mayoritas para ulama mengatakan, ya, boleh diberikan kepada 8 mustahik zakat, sama seperti zakat mal. Ya. Namun wallahu a'lam, yang lebih mendekati dalil kebenarannya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'matan lil masakin. Diberikan kepada orang-orang miskin saja. Diberikan kepada orang-orang miskin saja. Ya, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasannya zakat fitrah mustahiknya hanya 2, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Nah, sampai sini dulu materinya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan.
Baik. Yang pertama, mana yang lebih baik kita berikan sendiri atau melewati panitia? Jawabannya adalah kembali kepada maslahat. Jika kita mengetahui ada orang yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita, dan dia senang menerima dari kita, maka silahkan. Namun jika kita takut salah sasaran barangkali, atau kita tidak mengetahui mana yang lebih maslahat, panitia yang punya datanya, maka bisa diserahkan kepada panitia. Jadi kembali kepada maslahat masing-masing. Ya, kalau diberikan kepada panitia, mungkin panitia itu bisa membidik ada seseorang atau beberapa kepala keluarga, pemberiannya dilebihkan kolektif, nggak dikasih 5 kilo, enggak, tapi dikasih 50 kilo kolektif. Nah ini jauh lebih afdal, karena tujuannya tadi adalah menggembirakan apa? Menggembirakan fuqara wal masakin di hari Id. Ya. Namun kalau kita berikan sendiri, mungkin berapa orang di rumah, 3-4 orang kali 2,5, 10 kilo jatuhnya. Nah ini terserah, tergantung maslahat yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, bagaimana jika titip uang kepada panitia untuk menunaikan zakat fitrah? Jawabannya yang terhitung adalah yang dikeluarkan oleh panitia tadi. Jika panitia mengeluarkan berupa barang atau bahan makanan, maka kita hukumnya mengeluarkan bahan makanan. Jika panitianya mengeluarkan uang, maka kita ikut hukum panitia tersebut, karena panitia itu adalah wakil dari kita, dan hukum wakil itu seperti hukum pelakunya atau hukum pemiliknya. Ya. Nah, ada tadi pagi pertanyaan, Ustadz, bagaimana ada foto bagi zakat fitrah seperti ini, dirupakan parsel, ada snack, kue kering, kecap, apalagi minyak, paket sembako parsel. Ini bukan makanan pokok namanya, bahan makanan, bukan bahan makanan pokok. Ini bahan makanan pokok adalah beras. Ya, maka yang demikian tidak tepat. Maka juga PR bagi kita ketika kita ingin menitipkan harta kita atau harta zakat kita, lihat panitianya yang paham fikih. Ya, ada nanti panitia nggak paham fikih, dia keluarkan kapan? H+2. Sudah habis, selesai. H+2. Batal. Ya. Ada yang titip dia berupa apa contohnya, uang, berupa uang dikumpulkan kolektif, digunakan untuk bangun, digunakan untuk seseorang tapi berupa uang. Ini adalah hal yang tidak dicontohkan sesuai syariat Islam. Maka jeli ya, kita harus paham bagaimana harusnya kita mengeluarkan atau kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kalau bisa di sini ngadain gitu ya, tapi nggak tahu kalau tahun ini terlalu mepet ya. Baik, ada lagi? Ya. Ya, ada pertanyaan. Tolong bisa dibantu. Kejadian di luar sana, saya sendiri ketika di musola, salah satu musola di lingkungan kami itu, setelah menghitung zakat fitrah dari seluruh warga, dibagi rata ke semua warga. Balik lagi. Jadi saya sendiri diberi tahu. Ini namanya arisan ini. Ini namanya arisan, bukan zakat. Nah ini sahabat tidak satu. Ini problem ya. Ini problem. Ya. Masyarakat kaum muslimin saat ini
Jangankan jadi panitia zakat. Bagi mereka yang tidak banyak mendengar tentang ilmu, tidak duduk di majelis ilmu, tentang batasan zakat sendiri itu apa nggak paham. Dia hanya ikut tetangganya bagaimana dia ikut. Ini bagaimana dia ikut. Kemudian memposisikan dirinya jadi panitia, bagaimana? Ya, jauh lebih berat. Nah ini tadi dikumpulkan, kemudian dikembalikan lagi. Ya, mungkin tujuannya kerukunan bersama. Tapi bukan demikian yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sekali lagi tujuan zakat tadi adalah pertama untuk mensucikan badan bagi orang yang berpuasa, yang kedua mensejahterakan fuqara wal masakin di hari Id. Kalau dikembalikan tanpa ngecek mana yang fakir, mana yang miskin, ya benar, bisa jadi 20 kakak, anggap aja 20 kakak. Yang miskin 4. Yang masuk mustahik zakat fitrah berapa? 4. Ya. Dikumpulkan tanpa melihat 4 ini, kembalikan lagi. Yang 4 ya dapat, tapi yang lain ya dapat juga. Seandainya 16 kakak tadi dikolektif dibagikan hanya ke 4 ini, maka jauh lebih bermanfaat. Ya. Semakin kuat tuntutannya kita buat menerima dan menyalurkan zakat fitrah sendiri. Ada kejadian soalnya. Bagaimana hukum mengumpulkan zakat fitrah misal di sekolah pertengahan bulan Ramadan? Kalau mengumpulkan saja boleh, tapi mengeluarkannya tadi batasannya ada 5 waktu. 2 waktu makruh dan haram, yang 3 waktu yang boleh mengeluarkan zakatnya. Kalau mengumpulkan saja, panitia mengumpulkan boleh, mengumpulkan belum mengeluarkan boleh. Apakah benar tidak boleh memberikan zakat fitrah pada orang yang tidak sholat wajib? Jika terlanjur apa harus kembali mengulang memberi zakat? Tidak ada ketentuan demikian. Tidak ada ketentuan demikian, ya. Namun jika yang dimaksud orang tidak sholat wajib ini dia adalah orang kafir, maka yang dianjurkan mengeluarkan zakat itu kepada fakir miskin kaum muslimin yang diprioritaskan. Fakir miskin yang dimaksud tadi kaum muslimin, karena ada ada penjelasan untuk mereka sejahtera di hari Id. Berarti muslim. Supaya mereka sejahtera di hari Id. Jika terlanjur apakah mengulangi memberi zakat? Tidak perlu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Bagaimana kriteria fakir miskin di zaman sekarang? Ya. Fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan hanya 50% ke bawah. Fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan hanya 50% ke bawah, setengah ke bawah. Contohnya, dia dan keluarganya satu hari butuh uang 100.000, tapi dia hanya bisa menghasilkan berapa? 50.000. Maka masuk fakir. Miskin adalah orang yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya pas, nggak ada lebih. Nggak ada lebih. Terus pokoknya nafkah selesai, terus kemudian lihat terang bulan, martabak nggak bisa beli. Apa maksudnya? Ini namanya miskin. Pas atau ke bawah. Ke bawah 70%. Itu di atas fakir berarti. Jadi kalau kebutuhannya 100.000, dia bisa menghasilkan 70.000 sampai 100.000. Nah ini miskin. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Jiwa. Nah, wallahu a'lam.
Insya Allah di dalam prosesi memberi dan menerima zakat ini sudah termasuk di dalam mensucikannya tersebut. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya yang kaya tapi bertakwa dan miskin yang bertakwa kemudian disisihkan, nggak mungkin. Jadi semuanya prosesi zakat itu semuanya mensucikan jiwa. Nah, wallahu alam. Cukup? Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.